Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue pakai handphone 1 jutaan yang paling worth it yang saat ini bisa lo beli, yaitu Tecno Pova Neo 2. Handphone ini bisa lo beli di pasaran dengan harga 1,8 juta. Tapi lo udah ngedapetin handphone dengan prosesor MediaTek Helio G85, udah ada NFC-nya, layarnya gede 90Hz, dan juga pastinya ini baterainya gede banget di 7000 mAh. Gila, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya udah, di video kali ini bakal gue ceritain semuanya buat lo, so stay tune karena gue cerita nggak bakal lama. Sesuai peruntukannya, handphone gaming murah. Gue langsung cerita gimana pengalaman main game di handphone ini. Seperti biasa, gue bakal mainin 3 game yang paling banyak orang mainin, yaitu Mobile Legends, PUBG, dan juga Genshin Impact. Sebelum gue cerita gimana pengalaman main gamenya, gue mau informasiin dulu skor Antutu yang berhasil didapat di Tecno Pova Neo 2. Setelah beberapa kali gue tes pakai Antutu benchmark, skor Antutu yang berhasil didapetin di Tecno Pova 2 ini adalah 200 ribuan poin. Gak gede emang, tapi menurut gue masih oke di handphone dengan harga segini. Skor Antutu ini didapat dengan menggunakan prosesor MediaTek Helio G85 yang seperti lo tahu, kalau seri G di MediaTek adalah prosesor seri gaming budget dari MediaTek. Selain itu, prosesor ini juga dibantu dengan RAM yang punya kapasitas 4GB dan internal storage 64GB. Untuk RAM-nya sendiri bisa lo expand juga sebanyak 1GB. Jadi total RAM yang bisa lo pakai adalah 5GB. Sedangkan untuk penyimpanannya, karena Tecno Pova Neo 2 ini punya triple slot, lo bisa menambahkan menggunakan micro SD. Yang sayangnya setelah gue cari tahu, gue nggak nemu bisa ditambah sampai berapa gigabyte. Oke, langsung aja yuk kita gas main gamenya. Game pertama yang gue mainin di handphone ini adalah Mobile Legends. Untuk settingan grafis default yang dikasih ada di frame rate high dengan grafis medium. Tapi lo bisa push sampai grafis high juga. Sejauh gue main game ini pas kondisinya nggak begitu rame sih masih enak ya. Cuma kalau kondisinya udah rame banget baru kelihatan frame dropnya. Nggak ganggu sih. Cuma kalau pas lagi rame dan ada hero lawan yang lagi ulti, terus hero lu nge-lag, ya udah kelar urusannya. Intinya masih bisa dimainin, cuma nggak bisa kalau lo mau pakai buat kompetitif. Game selanjutnya yang gue mainin di handphone ini adalah PUBG Mobile. Untuk game Battle Royale yang satu ini grafis default yang dikasih ada di HD High dan settingan tertingginya ada di Smooth Ultra. Untuk pengalaman main gamenya ini lumayan enak ya, karena kalau PUBG itu kan nggak sering ketemu sama scene rame, jadi masih enak banget main game ini di Tecno Pova Neo 2. Game terakhir yang gue mainin di Tecno Pova Neo 2 ini adalah Genshin Impact. Seperti yang bisa lo lihat, ini banyak banget ya patah-patahnya. Bisa dimainin tapi ya nggak nyaman. Padahal ini udah di settingan terendah yang grafisnya udah jelek banget. Tapi ya mau gimana lagi, ini emang game berat yang bahkan sekelas ROG Phone aja masih ada patah-patahnya. Gimana? Seru nggak main game di Tecno Pova Neo 2? Dan setuju nggak sih kalau pengalaman main game yang enak itu juga harus didukung dengan output suara yang kencang? Terus gimana hasil speaker dari Tecno Pova Neo 2? Seperti yang udah gue bilang tadi, kalau handphone 1 jutaan yang satu ini punya dual stereo speaker. Untuk suara yang dihasilkan cukup kenceng, tapi ya emang detailnya agak kurang dan juga bassnya juga nggak kedengeran. Oh ya, untuk bagian belakangnya sama kayak Tecno Pova 4 Pro ya, yang pas lagi dengerin musik agak bergetar. Hal itu bagus, jadi nambah resonansi buat suaranya. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Main gamenya enak, suaranya juga lumayan. Terus gimana daya tahan baterainya? Kuat semalaman nggak?
Jangankan semalaman ya, handphone ini bisa tembus 2 harian selama pemakaian gue yang emang jarang banget buat main game. Lebih sering dipakai buat nonton sama scrolling media sosial aja. Untuk pengecasannya nggak bisa dibilang kenceng ya, karena cuma 18 watt aja. Untuk isi daya dari 20-100% bisa makan waktu antara 3-3,5 jam. Sebenarnya dari dua saudaranya yaitu Tecnopova 4 Pro sama Tecnopova 4 biasa, untuk urusan baterai ini gue lebih suka ke Tecnopova Neo 2. Selain lebih irit dengan baterai 7000 mAh ini juga bikin bobotnya jadi pas. Nggak terlalu enteng, nggak terlalu berat juga. Daya tahannya kan udah oke nih. Sekarang gue pengen ceritain sama lo gimana pengalaman gue pakai layar di Tecnopova Neo 2 ini. Meskipun layarnya cuma pakai IPS, tapi gue suka sama desainnya yang udah pakai punch hole kayak gini. Berasa kekinian aja. Layarnya ini enak buat dipakai scrolling dengan refresh rate yang 90 Hz. Bikin swipe-swipe layar juga makin enak. Layarnya ini juga punya resolusi HD dengan bentang layar 6,82 inci. Asli, gue puas banget sama layarnya. Meskipun pakai panel IPS, tapi warna yang dikeluarin itu lumayan, meskipun agak sedikit pucat, tapi ya masih enak buat dilihat. Nggak terlalu terang jadi nggak bikin mata silau. Meskipun gue masih nemuin adanya black rust di pinggiran layarnya, tapi masih oke lah menurut gue. Abis ngomongin layarnya, sekarang gue pengen ceritain sama lo tentang kameranya. Untuk urusan kameranya ini dia agak beda ya sama kayak kakaknya yang punya resolusi 50 megapiksel. Tecnopova Neo 2 ini cuma punya resolusi 16 megapiksel aja untuk kamera utamanya, sedangkan untuk kamera keduanya sama, udah kayak Tecno yang lainnya. Gue nggak bisa nemuin berapa resolusinya. Sedangkan untuk kamera depannya yang gue suka banget nih ya sama desain punch hole-nya ini, punya resolusi 8 megapiksel yang punya LED flash juga yang bisa ngebantu pas kita lagi ambil foto selfie. Untuk perekaman videonya baik di kamera depan ataupun juga kamera belakang bisa rekam hingga resolusi 2K 30 fps. Berikut adalah sampel foto dan video yang berhasil gue ambil dari Tecnopova Neo 2. Oke teman-teman, ini adalah sampel video dari Tecnopova Neo 2. Ini direkam di resolusi 1080-30 fps. Dia nggak ada pilihan 30 atau 60 fps ya. Jadi gue berasumsi ini di 30 fps aja. Seperti biasa gue jalan kaki ya. Ya, ini ada Bapak Venga di sana. Ya, jadi ini direkam di 1080-30 fps. Dia bisa di resolusi mentok itu di 2K. Tapi 2K-nya itu menurut gue juga kayak cuma gimmick aja ya. Untuk HDR-nya seperti yang bisa lo lihat ini, menurut gue ini hasilnya masih cukup oke ya. Dan kerennya lagi ya teman-teman, ini dibandingkan dengan Poco M5 yang kemarin, ini gue masih bisa ngelihat layarnya dengan cukup enak loh. Di Poco yang kemarin itu kayak emang kurang terang ya. Ini nyaman banget loh. Dan ini juga adalah sampel audio yang bisa lo dengerin dari si Tecnopova Neo 2 ini. Oke? Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan ya, perekaman video kamera depan dari Tecnopova Neo 2. Ini direkam di resolusi 1080-30 fps sama seperti yang ada di kamera belakangnya. Untuk HDR-nya kalau gue ngadep ke matahari langsung, muka gue jadi langsung hitam banget kayak gitu. Cuman ini untuk HDR di awannya masih sedikit-sedikit agak kelihatan. Oke, ini jarak antara handphone dan juga muka gue kurang lebih sekitar 30 sampai 40 cm ya. Ini panas banget, gue rekam di jam 1:30 siang ya. Indonesia panas sekali, masih lebih adem Indomaret kayaknya daripada di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi yuk. Setuju gak kalau desain dari Tecnopova Neo 2 ini udah gaming banget? Dengan harga sejutaan menurut gue ini desainnya emang udah gaming banget ya. Cuma dibandingin sama dua saudaranya, gue lebih suka desain dari Tecnopova Neo 2 ini yang punya finishing glossy. Jadi nggak kelihatan kayak handphone 1 jutaan. Cuman yang jadi catatan gue untuk di bagian bawahnya di area port USB Type-C-nya, untuk moldingan atau cetakannya tuh kurang bagus ya. Gue berasa kayak kurang rapi karena pas diraba itu nggak rata. Pokoknya kurang rapi lah. Rasanya kurang afdol kalau udah gue ceritain semuanya buat lo, tapi gue nggak ceritain user interface-nya. Nah, sebelum gue ceritain UI-nya, gue mau info kalau handphone 1 jutaan ini udah punya NFC. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Coba aja lo cari di pasaran sekarang handphone mana lagi yang punya harga 1 jutaan,
tapi dikasih fitur selengkap ini. Untuk UI-nya sendiri, Tecnopova Neo 2 ini pakai iOS versi 12 berbasis Android 12. Secara keseluruhan sih gue kurang suka ya sama model UI-nya ini. Kayak kurang kekinian aja menurut gue. Cuma untuk UI gini kan lo bisa ya tinggal ganti aja pakai launcher pihak ketiga. Kesimpulan gue buat Tecnopova Neo 2 ini adalah ini handphone yang worth it banget yang bisa lo beli di pasaran sekarang dengan harga 1 jutaan. Dengan harga segitu lo udah bisa dapetin handphone dengan chipset yang udah lumayan kenceng. Ada NFC-nya, dual stereo speaker, layarnya 90Hz, baterainya gede di 7000 mAh sama desainnya juga udah gaming banget. Terus kurangnya apa? Yakin lo masih mau cari-cari kekurangan di handphone ini? Gak bersyukur lo? Nikmat mana lagi yang kau dustakan saudara? Jadi segitu aja ya cerita gue untuk si Tecnopova Neo 2 ini. Kalau misalkan lo suka sama handphone dan videonya boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan gak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.